Dokumen CIA Amerika Serikat tegaskan G30S 1965, bukti kudeta TNI Angkatan Darat. Dokumen Central Intelligence Agency Amerika Serikat CIA menegaskan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memang digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno melalui gerakan 30 September 1965 G30S. Rilis nsarchive.jwu.edu, CIA Amerika Serikat memberikan dukungan logistik dan persenjataan untuk memuluskan kudeta Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Hal ini semakin mengukuhkan analisis mantan diplomat Amerika Serikat Peter Dale Scott dan disertasi John Rosa pada tahun 1998, di mana G30S 1965 bukti kudeta Soeharto yang sepenuhnya didukung CIA Amerika Serikat. Bahkan Greg Paul Green, seorang Indonesianis dari Australia, dalam bukunya yang terbit ke dalam bahasa Indonesia tahun 2017, Bayang-bayang intervensi perang siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno. Greg Paul Green menyebutkan sikap Soekarno yang tidak mau menyerahkan konsesi pertambangan emas dan tembaga di Papua kepada perusahaan Amerika Serikat menjadi pemicu langkah CIA mendongkelnya dari kursi kepresidenan. Dengan demikian, tudingan G30S 1965 merupakan bukti pemberontakan Partai Komunis Indonesia sebagai ditulis Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat dan selalu menjadi rujukan di era pemerintahan Presiden Soeharto 1 Juli 1966 hingga 21 Mei 1998 dengan sendirinya 100% terbantahkan. Dalam kabel diplomatik Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC, tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberitahu soal kemungkinan hal itu. Hal ini diungkap dalam dokumen rahasia Amerika Serikat tentang penggulingan Presiden Republik Indonesia Soekarno dan pembantaian massal 1965. Jadi pembantaian massal pasca G30S 1965 sepenuhnya tanggung jawab TNI Angkatan Darat. Amerika Serikat telah mengetahui skala pembantaian tragedi 1965. Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan Lembaga Negara National Archive and Record Administration (NARA). Dokumen 1964 hingga 1968. Laporan itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat ketika pembantaian terjadi. Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar pertikaian antara tentara dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal. Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, jika hal itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil. Dari negara-negara Barat, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya. Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September 1965. TNI Angkatan Darat dimarahi Soekarno. Soekarno menolak membaca dan memarahi mereka karena menghina PKI.
Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan rasa jengkel. Sutarto, asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani, menyampaikan ke diplomat Amerika perlunya mengeksekusi pimpinan PKI dan membunuh Omar Dhani yang kala itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia. Itu tercatat dalam kabel dari Kedutaan untuk Kementerian Luar Negeri tanggal 18 Oktober 1965. Sutarto menyampaikan bahwa gejolak anti PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti PKI ini dilaporkan dipimpin oleh Angkatan Darat dan kelompok-kelompok Muslim. Kita perlu menggantung Aidit, Nyoto dan Lukman di lapangan Banteng guna menunjukkan ke semua orang seperti apa sebenarnya mereka, kata Sutarto, dikutip dalam laporan tersebut. Bahkan lebih lanjut, Sutarto menyebutkan, Omar Dhani harus meletakkan jabatannya atau kita harus membunuh dia. Ada pejabat Angkatan Udara lain yang juga disebut harus dicampakkan, yakni Sri Mulyono, Surya Dharma, dan Abdurrahman. Data dan fakta ini menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau membuka sejarah kelam tragedi 1965. Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal yang selalu didengungkan bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang seharusnya bertanggung jawab. Mereka kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September. Tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 20 November 1965. Kader PKI bingung. Dalam telegram kedutaan ke Kemenlu 20 November 1965 digambarkan bahwa kader-kader PKI kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Informasi didapat diplomat Amerika Serikat dari seorang jurnalis Australia yang dapat dipercaya. Si jurnalis disebutkan adalah jurnalis Barat pertama yang mengunjungi Jawa Tengah, yakni pada 10 Oktober 1965. Dia berbicara dengan kader-kader PKI di beberapa tempat di Jawa Tengah. Informasi serupa dikonfirmasi konsuler politik kedutaan Yugoslavia yang mengatakan terlibat kontak secara rutin dengan aktivis PKI. Si aktivis sama sekali tidak panik dan tetap percaya Soekarno akan melindungi mereka. Mereka tidak akan bertindak tanpa perintah Soekarno, ujar sang diplomat. Dokumen itu juga melaporkan pada 26 November 1965, laporan dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya menyebutkan terus mendapatkan laporan pembantaian di berbagai wilayah di Jawa Timur oleh Ansor. Di Tulungagung setidaknya 15.000 komunis dibunuh. Pembantaian diwarnai dengan perang suci, jihad. Membunuh kafir akan memberi tiket ke surga, dan jika darah korban diusapkan ke wajah, maka akan lebih terjamin masuk surga, tulis laporan tersebut. Selain kelompok-kelompok Islam, Angkatan Darat juga mempersenjatai pertahanan sipil atau Hansip sebagai kekuatan memerangi PKI. Dalam laporan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan menyebutkan, hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran pengawasan di kota maupun pedesaan. Ketika ini dilaksanakan, rantai komando militer bertambah luas hingga setiap desa yang ada di Sumatera. Tak sampai di situ, pemuda berusia 8 hingga 13 tahun diwajibkan ikut pramuka yang dikontrol tentara. Secara singkat, Sumatera dengan cepat berubah menjadi tanah tentara. Permalukan manuver Gatot. Manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat itu, yang mana telah menginstruksikan seluruh anggota TNI memutar film dokumenter G30S yang diproduksi tahun 1984 dengan sutradara Arifin C. Nur.
Gatot berdalih, pemutaran film dokumenter mengklaim mengingatkan semua pihak akan keganasan PKI melalui G30S 1965. Namun ada 4 parameter perlu dikritisi. Film berdurasi 271 menit layak atau tidak dikategorikan sebagai film dokumenter. Pertama, apabila diklaim G30S 1965 sebagai pemberontakan PKI, dalam adegan jelas-jelas divisualkan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal senior TNI Angkatan Darat adalah pria berseragam TNI Angkatan Darat, bukan berpakaian PKI. Justru CIA Amerika Serikat memanfaatkan konflik internal di lingkungan TNI Angkatan Darat antara kelompok Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani yang kontra PKI dengan Panglima Komando Tempur Pangkopur 4 Mando berkedudukan di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Suparjo yang pro PKI untuk meledakkan G30S 1965 dengan tujuan utama mengkudeta Presiden Soekarno. Kedua, belum ada bukti di negara manapun di dunia kudeta dilakukan sipil. Kudeta selalu dilakukan militer terhadap pemerintahan yang sah. Ketiga, divisualkan tokoh PKI, yaitu Dipa Nusantara Aidit, sebagai perokok berat. Padahal pengakuan orang dekat dan anak-anaknya, DN Aidit sama sekali bukan seorang perokok berat. Keempat, peta dalam visual menggambarkan Timur Timur masuk wilayah Indonesia dengan menggambarkan situasi yang terjadi 1965. Padahal Timur Timur baru saja berintegrasi dengan Indonesia tahun 1975 dan memilih memisahkan diri melalui referendum tahun 1999. Saat dikonfirmasi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Riamisa Triakudu saat itu, menolak memberikan komentar pada Malam Bahasa dan Budaya Internasional di Pusdiklat Badiklat Kementerian Pertahanan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu 18 Oktober 2017. Dari dokumen yang dirilis menegaskan, materi penulisan di sekitar G30S 1965 diklaim bukti pemberontakan PKI garapan Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, bagian dari sebuah program pembangunan persepsi politik pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam membangun persepsi politik selalu dilakukan upaya sistematis di dalam meyakinkan masyarakat dengan mengabaikan dan atau memanipulasi fakta sejarah, sehingga film dokumenter G30S PKI hanya bisa dilihat selama era Soeharto 1966-1998 dan menjadi tidak relevan di era demokratisasi. Bagi sebuah pemerintahan, membangun sebuah persepsi politik jauh lebih penting daripada penulisan-pelurusan fakta sejarah. Karena penulisan-pelurusan fakta sejarah hanya akan membuka borok dan aib pemerintahan yang tengah berkuasa. Situasi sudah berubah, dan masyarakat tidak salah kalau sekarang meminta pertanggungjawaban TNI Angkatan Darat atas pembunuhan massal pasca G30S 1965.